Yang pertama dia sebutkan akun paylater aman, hanya chat dan email saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang update buat yang galbay 2 tahunan di 20 lebih aplikasi. Ternyata aman kalau kalian lakukan ini. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu dan daerah mana saja kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, update dulu ya untuk pertanyaan teman saya yang mana dia itu udah galbay beberapa tahun yang lalu, terus tiba-tiba DC-nya datang. Nah di sini DC-nya menyodorkan surat pernyataan yang disuruh untuk tanda tangani dan dia dipaksa bayar sesuai dengan tanggal yang sudah ditandatanganin. Ini bahaya nggak? Kak, saya galbay Alobank karena ditipu sudah 1 tahun. Didatangin FC kemarin dikasih keringanan, dipaksa untuk bayar suruh tanda tangan di atas materai, ditentuin tanggal 25 Januari bayarnya. Itu gimana ya Kak? Padahal belum ada dananya. Aman nggak ya Kak kalau terus aku nggak bayar? Nah itu dia teman-teman ya, jadi saya harapkan buat kalian semuanya jangan pernah lakukan ini, please ya, apapun itu ya. Karena apa? Khawatirnya ke depan kalian akan dipermainkan karena udah tanda tangan apalagi di atas materai atau di atas surat. Intinya sampaikan saja, kuatkan aja pernyataan kalian. Saya bayar lewat aplikasi Pak, mau Bapak suruh saya tanda tangan ini, mau ini itu, kalau ada duit pasti saya bayar. Kalau emang nggak ada, mau Bapak suruh saya tanda tangan sampai 10 surat pun akan saya tanda tangan, tapi kalau saya nggak bisa bayar mau apa? Jadi jangan pernah berjanji apapun sama DC buat teman-teman semuanya ya. Jangan pernah kalian bilang nanti tanggal sekian saya gajian, nanti kalau tanggal sekian saya ada duit. Nggak usah, saya sampaikan, apalagi banyak pemula galbay yang baru join. Tolong ya hati-hati dengan perkataan kalian karena nantinya itu jadi bumerang lagi buat kalian sendiri. Nah yang seperti ini kalau udah terlanjur bagaimana? Ya udah, kalau DC-nya datang mau ini itu segala macam, sampaikan saja saya belum ada dana. Yang penting kalian tahu bahwa dalam surat pernyataan itu hanya urusan kalian dengan pinjol, bukan di dalamnya ada kata-kata kalau kalian tidak bisa bayar mereka akan menyita barang-barang kalian. Jangan ada kata-kata seperti itu ya, karena kalian sudah tanda tangan, itu kekuatan hukumnya sah. Jadi hati-hati ya. Dan lanjut lagi teman-teman saya yang buat yang baru galbay, buat yang baru join, buat yang mau merasakan udah nggak sanggup lagi nih harus galbay dan terpaksa harus memaksakan diri untuk galbay, please. Kalau kalian dapat WA modelnya seperti ini, apapun isinya ya, baik kata-kata mau dateng ataupun udah kolektor di lapangan atau foto apapun, tolong jangan pernah respon. Ya, kenapa saya bilang jangan pernah respon? Karena Desi nggak akan peduli dengan kata-kata kalian. Desi itu tidak mau tahu, dia mau tahu kalian bayar. Kalau semakin kalian respon, semakin terkuras tenaga kalian, semakin stres kalian. Karena apa? Saya yakin kalau yang model seperti ini bukan 1, 2, 3 pinjol yang datang menyerang kalian, pasti banyak nomor-nomor. Kalau kalian habiskan waktu mengkonfirmasi diri kalian bahwa kalian belum ada dana, itu capek pikiran, capek tenaga, capek hati dan segala macamnya. Jadi buat yang seperti ini saya harapkan untuk di skip, jangan dibaca, hapus. Kalau mau diblokir, blokir aja. Yang penting fokuskan diri kalian, saya kerja dulu. Kalau ada dana saya bayar. Bukan kalian kok yang galbay banyak. Sudah saya sebutkan di vlog saya sebelumnya, pemerintah aja galbay. Terus siapa yang suruh bayar? Ya kita. Dari mana? Dari pajak kita. Pajak kita dapat dari mana? Dari kita kerja. Ya kembali lagi kepada diri kita kan. Apa mbak sanksinya? Enggak ada. Sanksinya nggak ada apa-apa. Apakah dia akan sebar data? Kalau kalian respon pun dia tetap akan sebar data. Kalau kalian tanggapin pun dia juga akan sebar data. Jadi buat apa mengambil pilihan? Pilihannya tetap nggak usah respon. Gitu teman-teman ya. Dan seperti pengalaman teman saya yang ada di Surabaya ini menyampaikan bahwa dia ada galbay hampir lebih 20 aplikasi. Dia sebutkan selama 2 tahun ini dia galbay, dia dalam kondisi aman, bahkan hanya beberapa saja yang didatangin Desi. Nah kita bacakan ya posisi dia galbay itu, dia di wilayah Surabaya, kemudian 2 tahun dengan total keseluruhan sebesar 200 juta. Nah selama 2 tahun ini dia informasikan mana yang aman,
aman dan mana yang tidak. Yang pertama dia sebutkan akun paylater aman, hanya chat dan email saja. Akun dana tunai aman juga, hanya chat dan email. Kredito hanya WA dan email. Uku hanya WA dan email. Pinjam yuk aman, hanya chat WA. Pinjam gampang aman, hanya chat WA. Monas aman, Kredivo tidak aman, kolektor lapangannya banyak. Tunaiku tidak aman, desk kolektornya ngawur katanya. Tapi dia sebutkan tidak ada desi lapangan, kemungkinan keluar kondarnya ataupun suka nelfon ke kantor dan juga ke keluarga terdekat. Watas itu aman, Julo aman, Finplus aman. Nah, untuk yang aman hanya WA dan email itu biasanya teroran teman-teman ya. Dia katakan aman karena memang dia merasa aman hanya di teror saja. Dia nggak peduli mau keluar kondar, mau kemana. Yang dia tahu selama dia galbay hanya teror dan diabaikan dia, desi lapangnya tidak ada dan dia merasa aman. Ya, itulah kuncinya, jangan pernah baca WADC. Nah, lanjut lagi. Kemudian lagi Traveloka tidak aman, ada kolektor lapangannya. OVO Ucard aman, DBS KT aman, Shopee pinjaman aman, Shopee paylater aman, isi cash aman, Bantu Saku aman, ada Pundi aman, Indosako aman, Cairin aman, ada modal aman, dan Klik Kami aman. Nah, ini dia kondisinya untuk di wilayah Surabaya ya, tetapi ini tidak aman untuk di wilayah Jakarta teman-teman ya. Jadi kalau seandainya oh ya dia katanya aman, lihat dulu daerah kalian, apakah daerah kalian tuh dekat dengan ibu kota seperti Jakarta yang mana DC-nya paling banyak di sana ya. Jadi ya kalau seandainya 2 tahun ini dia masih aman, tidak menutup kemungkinan nanti di tahun ketiga akan ada DC lapangan. Karena apa? Ada beberapa pinjol-pinjol yang digalbaikan ini yang konsentrasinya itu memang untuk menagih yang 3 tahunan ke atas. Tetapi selama 2 tahun ini dia aman untuk menjalaninya, saya yakin ketika dia datangin DC, dia pasti akan lebih aman lagi. Sama seperti pengalaman teman kita yang ini, dia mengatakan sebenarnya simple, tidak perlu tanya masalah aman apa enggak, semua pasti ada efek risikonya. Kita berani galbay harus sudah tahu risiko. Saya galbay 47 APK merasa happy-happy aja, paling besar rupiah cepat, isi cash ada kami masing-masing 67 juta, 56 juta, 58 juta. DC datang ya hadapi aja, nggak ada duit buat bayar, resiko kena semua kontak. Saya bahkan semua kontak asli di mana sampai wali kota, wakil wali kota, Kapolres juga ada di WA. Mereka tunjukin ke saya waktu teroran DC datang. Awal-awal memang terguncang mental ini, namun dengan berjalannya waktu semua orang seperti tidak peduli kehidupan pribadi masing-masing. Seiring waktu ada DC kirim katanya mau WA, mau open group, malah saya persilakan dan kirim lagi kontak-kontak aku. Efeknya juga positif, DC jadi udah mulai jarang SMS walaupun WA. Nah benar, karena apa? Target yang dia kejar ini bukan target yang gampang ditakut-takutin. Yang dijadikan target sama DC itu adalah yang mau merespon semua teroran dan juga semua ancaman yang dikirim WA ataupun dikirim by email. Itulah yang jadi target DC. Tapi kalau kita udah merasa kebal, mau siapapun itu yang di WA sama DC tapi kita cuek, karena apa? Besok juga orangnya udah lupa, pasti DC akan meninggalkan kita. Nah buktinya seperti yang dilakukan oleh kakak ini gitu ya. Nah itu dia teman-teman, jadi ada 2 nasihat dari senior kita yang mana dia sampai hari ini masih hidup. Karena apa? Masih bisa buat status, masih bisa bercengkrama, masih bisa lebih santai. Kalau awal-awal galbay pasti stres banget, gimana ini ya sampai telepon ke sini, gimana ini, karena apa? Karena kita menanggapi semua ancamannya dan membaca dengan serius hingga sampai kepikiran dan akhirnya membuat kita stres sendiri, yang membuat hidup kita lebih rumit lagi, yang membuat kita kepikiran untuk lebih mengakhiri hidup kita, yang membuat keluarga kita berantakan adalah pikiran kita yang tidak bisa kita sinkronisasikan. Apalagi kalau saya ngomong seperti ini, pasti nggak akan masuk dalam otak kalian. Karena apa? Kalian masih memikirkan gimana saya mau bayar, gimana biar cepat selesai, gimana dengan keluarga saya, gimana dengan teman-teman saya, gimana dengan pekerjaan saya. Nah itu adalah pikiran kalian. Karena apa? Semua kalian tanggapin serius, sementara DC hanya mengirimkan template yang dikirim satu untuk seluruhnya. Jadi mulai dari sekarang tanamkan dalam diri kalian bahwa saya niat galbay bukan untuk saya memperkaya diri saya, tapi untuk menyelesaikan satu persatu. Karena kalau saya tidak galbay berarti saya memang menghancurkan hidup saya sendiri.
Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, karena memang terbukti banyak orang yang galbay di atas 3 tahunan masih aman sampai hari ini, dan banyak yang baru memulai galbay masih semangat untuk melanjutkan hidupnya. Jadi lakukan itu ke diri kalian dan teruslah untuk menjadi pribadi lebih baik ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.